Diperlihatkan orang paling kaya di dunia, mencoba melempar uang dari rumah, namun anehnya, uang itu berubah menjadi abu setelah keluar dari rumahnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah itu uang gaib, atau uang dari pesugihan? Mari kita lihat filmnya. Saat beres-beres rumah yang mereka baru beli, Arnold menemukan sebuah kunci yang cukup antik, dan saat Arnold melihat dinding yang agak aneh, dia pun membuka wallpaper kuno itu, dan ternyata ada sebuah lubang yang mirip seperti kunci yang ia temukan. Arnold pun membuka pintu itu, dan ia dikejutkan ternyata ada ruangan yang begitu besar. Ia pun bergegas memanggil istrinya untuk melihat. Namun anehnya saat mereka berdua masuk ruangan, lampu di luar tiba-tiba berkedip. Mereka berdua pun agak ketakutan dan sepakat untuk memanggil tukang listrik. Keesokan harinya, tukang listrik dari perusahaan pun datang, namun ia dibuat terkejut oleh rangkaian kabel yang begitu rumit dan begitu banyaknya kabel yang saling terhubung. Akhirnya tukang listrik itu pun tidak bisa memperbaiki tegangan listriknya. Karena begitu rumitnya rangkaian kabel, sang tukang listrik pun bertanya kenapa Arnold mau membeli rumah itu. Dia pun memberitahu Arnold bahwa pemilik rumah itu dulunya adalah korban pembunuhan yang sadis. Hal itu membuat Arnold terkejut. Karena penasaran, Arnold pun mencoba mencari tahu tentang rumah itu, dan ternyata rumah itu dulu dihuni oleh seorang pasangan suami istri yang dibunuh secara sadis, dan pelakunya adalah seorang pemuda yang bernama John Duck. Kini si pelaku pembunuhan berada di rumah sakit jiwa. Ketika malam Arnold lagi duduk santai sambil minum air surga, ketika minumannya habis, ia pun berharap ada sebotol lagi. Tiba-tiba lampu padam, setelah nyala, entah dari mana. Di depan Arnold ada satu botol minuman yang ia inginkan. Hal itu pun membuat Arnold takut dan bingung, namun ia menyadari bahwa sepertinya ruangan ini bisa mengabulkan permintaan. Ketika pagi sang istri pun bangun, dan di sampingnya tidak ada siapa-siapa, ia pun mencari sang suami. Alangkah terkejutnya, ketika ia melihat di ruangan itu sudah banyak lukisan-lukisan yang asli dan sangat berharga. Hal itu membuat Cathy istri Arnold bertanya-tanya. Untuk membuktikan, Arnold pun menyuruh Cathy untuk meminta sesuatu, dan Cathy pun memilih untuk meminta uang $1 juta. Tiba-tiba benar saja, setumpuk uang muncul di hadapan Cathy. Hal itu membuat Cathy bingung dan ketakutan. Dia pun meminta untuk segera meninggalkan rumah. Dia beranggapan semua ini sudah tidak benar, namun Arnold segera menghentikannya, dan meyakinkannya untuk memanfaatkan kesempatan langka tersebut. Ketika malam, mereka berdua pun kepikiran gimana cara alat itu bekerja. Namun Arnold berpikiran, daripada kita memikirkan cara alat itu bekerja, mending kita menikmatinya. Beberapa hari kemudian, mereka berdua pun nampak bosan, karena apa yang ada dunia ini sudah mereka miliki. Singkat cerita, Cathy depresi, dan menyadari semua hal yang ada di rumah ini tidak bernilai. Arnold pun mencoba menghiburnya dengan menunjukkan kamar bayi, dan mengajak Cathy untuk mempunyai anak. Perlu diketahui, Cathy pernah mengalami 2 kali keguguran. Hal itu membuat Cathy tersinggung dan ngambek, karena mereka berdua sudah sepakat tidak akan pernah mencoba lagi. Pertengkaran pun terjadi, dan Arnold pun menyesal dengan usulannya tersebut. Untuk memberi waktu Cathy menyendiri, Arnold pun pergi meninggalkan rumah. Ketika Arnold pulang, alangkah terkejutnya melihat Cathy sudah menggendong bayi. Kali ini Arnold yang marah, karena Cathy telah menggunakan ruangan itu untuk menciptakan bayi. Arnold pun meminta Cathy untuk kembali ke ruangan itu dan memusnahkan bayi tersebut. Namun naluri seorang ibu muncul dan Cathy tidak akan tega. Arnold sendiri pun tidak bisa melakukan hal itu, hingga akhirnya, mereka berdua pun merawat bayi tersebut. Sejak saat itu waktu Cathy lebih banyak dihabiskan bersama sang bayi, hal itu membuat Arnold bosan. Dan akhirnya Arnold kepikiran untuk mengunjungi John di rumah sakit jiwa, untuk mengetahui tentang ruangan pengkabul tersebut. Arnold pun pergi dengan membawa beberapa uang. Ketika nyampe di rumah sakit jiwa, penjaga mengatakan selama 45 tahun tidak ada yang mengunjungi John, kecuali jurnalis. Tanpa basa-basi, Arnold pun langsung menanyakan tentang rumah tersebut. John pun menyarankan agar Arnold segera meninggalkan rumah tersebut demi keselamatannya. Karena keserakahan duniawi lah yang membuat Arnold tidak akan meninggalkan rumah tersebut. Di dalam perjalanan, Arnold mengisi bahan bakar. Arnold dibuat terkejut karena di dalam sakunya hanya terdapat debu, tidak ada uang sama sekali. Ketika nyampe rumah, ia pun masih penasaran, dan mencoba membuang uang dari jendela. Namun anehnya, belum menyentuh tanah, uang itu sudah menjadi debu. Hal yang sama terjadi pada lukisan. Ketika sebagian lukisan ditaruh di luar, perlahan-lahan lukisan itu pun hancur dan pada akhirnya menjadi debu. Arnold pun dibuat frustasi dan ingin menghancurkan tembok ruangan tersebut. Namun yang ia temukan, hanyalah ribuan kabel yang tersambung begitu rumit.
Mendengar suara berisik dari Arnold, sang bayi pun nangis, dan Katie pun berinisiatif mengajak sang bayi keluar rumah. Karena penasaran, Arnold pun membiarkan Katie membawa bayi itu keluar rumah, karena ia ingin tahu apa yang akan terjadi dengan bayi tersebut. Pasangan tersebut dibuat benar-benar terkejut, hanya dalam hitungan menit, bayi itu sudah tumbuh remaja, mereka berdua pun memberi nama Syam. Pada momen ini terungkap bahwa semua benda yang keluar dari rumah akan menjadi abu, sementara makhluk hidup akan menua terlebih dahulu, hingga akhirnya mati dan menjadi abu. Ketika Syam tidur, Arnold yang dipaksa, akhirnya menjelaskan tentang pembunuhan pemilik rumah sebelumnya, dan juga tentang John. Ia juga menjelaskan barang-barang yang ia dapatkan dari ruangan tersebut, akan lenyap begitu keluar dari rumah. Itu artinya Syam tidak boleh keluar rumah seumur hidup. Penjelasan itu pun membuat Katie shock dan sangat sedih. Beberapa hari kemudian, Katie mulai mengajari Sen tentang bahaya kuman di luar sana. Sayang hal itu membuat Sen bosan. Ia pun melampiaskan kekesalannya itu kepada ibunya, namun Katie tetap bersabar, karena sudah menganggap Syam seperti anaknya sendiri. Waktu Katie sering dihabiskan bersama sang anak, hal itu pun berdampak pada hubungan pernikahannya. Di sisi lain, kini Arnold sering menghabiskan waktu dengan menembak, sepertinya ia sedang mengalihkan realita hidup yang sangat menyedihkan. Diam-diam Syam terus menyelinap keluar, hal itu membuat sang ayah dan sang ibu menutup semua jendela, kecuali pintu depan. Hingga suatu ketika, sang ayah dan sang ibu bertengkar, dan hal itu didengarkan oleh Syam ketika ayah menyebut bahwa Syam hanyalah anak khayalan. Hingga ketika suatu malam Syam yang penasaran mencoba mempelajari ruangan tersebut, ia menghabiskan satu malam untuk mempelajari ruangan tersebut. Hingga di pagi hari, Arnold terbangun dan mendapati anaknya sudah tidak ada. Ia pun mencari ke ruangan tersebut, dan ternyata setelah dibuka, ruangan tersebut sudah menjadi seperti dunia luar yang sangat nyata. Hal itu membuat Katie terkagum dengan kecerdasannya, namun tidak dengan sang ayah. Ia pun sangat marah dan menyeret sang anak masuk ke dalam rumah. Pertengkaran pun terjadi antara Katie dan Arnold, hingga mereka berdua tidak menghiraukan telepon yang berdering. Hingga Syam memberanikan diri untuk mengangkat telepon, Arnold yang mengetahui pun merampas telepon, dan ternyata itu telepon dari John. Dia pun memperingatkan John agar tidak menelpon ke rumahnya lagi. John pun tertawa dan mengetahui bahwa anak itu terlahir dari ruangan ajaib. Dia pun menyarankan, jalan satu-satunya adalah memusnahkan penciptanya. Terungkap bahwa John ternyata berasal dari ruangan ajaib tersebut. Itu mengapa ia menghabisi penghuni rumah itu sebelumnya. Tentu saja Arnold tidak percaya begitu saja, namun ternyata obrolannya didengar oleh Katie. Katie pun syok, dan pergi meninggalkan rumah itu sendirian. Dia nampaknya frustasi hingga hendak mengakhiri segalanya, namun entah mengapa tiba-tiba dia berhenti di pinggir jalan. Sementara itu Arnold yang ditinggal Katie sendirian, diusik oleh sang anak dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Katie dan juga ruangan itu. Hal itu membuat Arnold marah dan mengatakan bahwa kamu adalah anak dari ruangan ajaib itu. Sang anak pun tidak percaya, karena kesal untuk membuktikan ataupun menyeret anak itu keluar rumah. Dengan penuh ketakutan, Syam menutup mulutnya. Ia pun disuruh segera masuk ke kamar. Menyadari apa yang dilakukan berlebihan, ia meminta maaf kepada si bocah itu. Tak lama, Katie pun datang dan terjadi pertengkaran yang hebat, dan hal itu diintip oleh bocah itu. Di keesokan harinya, Arnold dikejutkan oleh pintu rumah yang terbuka, dan ternyata si bocah itu keluar rumah dan menjadi tumbuh dewasa. Si bocah itu pun menodongkan senjata karena selama ini ia dibohongi tentang kuman itu. Beruntung Katie bisa menenangkannya. Ketika lengah, Arnold pun langsung bertindak merebut senjata. Tanpa sengaja kepalanya terbentur dan ia pun pingsan. Beberapa waktu kemudian, terlihat Katie yang baru saja pulih dari pingsan. Arnold dengan menyesal mengatakan bahwa bocah itu tewas tertembak, dan jasadnya ditaruh di luar rumah dan menjadi abu. Katie yang tidak percaya pun mencoba melihat sisa-sisa abu di luar rumah, namun tidak ada. Kemudian adegan lain juga menampilkan Arnold yang baru bangun mencoba mencari-cari Katie namun tidak ada. Menyadari lampu ruangan yang berkedip-kedip ia pun bergegas, namun ruangan itu terkunci. Arnold pun merusak tembok itu dan melewati ribuan kabel yang tak terhitung jumlahnya. Setelah keluar, Arnold pun dikejutkan dengan pemandangan hutan dan ada replika rumah yang mirip dengan miliknya. Terungkap bahwa Syam telah mengalahkan ayahnya, lalu membawa lari Katib dengan berubah bentuk menjadi Arnold. Di dalam rumah replika, Syam mencoba mengambil kesempatan di tengah duka yang dialami Katie. Beruntung, Katie segera menyadari bahwa pria di hadapannya adalah Syam. Ia pun mencoba kabur hingga akhirnya ia bertemu dengan Arnold. Sialnya, Sam menemukan mereka berdua. Hal itu membuat Katie bingung, karena mereka berdua sama-sama mengetahui nama kecil Katie. Namun dengan cerdik,
Katie memanggil nama Syam, siapa yang menoleh berarti itu Arnold yang palsu. Tak lama kemudian Syam pun kembali ke wujud aslinya, sementara Katie dan Arnold mencoba keluar dari rumah tersebut, namun sangat disayangkan. Saat hendak keluar rumah, tiba-tiba Syam muncul dan segera menghabisi Arnold, namun di tengah kegembiraannya, Syam melihat Arnold dan Katie keluar dari rumah. Hal itu menunjukkan bahwa Arnold dan Katie telah menggunakan ruangan itu untuk mengkloning dirinya sendiri. Syam pun mengejar dan menerjang hingga akhirnya ia terjatuh ke perangkap, di luar rumah pun ia semakin menua dan menua hingga akhirnya menjadi abu.